Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengapa saya mengambil judul penelitian mengenai pengaruh rasio aktivitas dan rasio likuiditas terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah periode 2021 hingga 2024. Oke, selanjutnya tentang latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini. Dikarenakan pastilah setiap perusahaan didirikan ingin memperoleh laba pada akhir periodenya. Jadi salah satu cara untuk memprediksi laba itu menggunakan rasio keuangan, yaitu berupa rasio aktivitas dan rasio likuiditas. Dan saya mengambil penelitiannya itu berupa perusahaan manufaktur. Selanjutnya mengenai batasan masalah, pada penelitian ini batasan masalahnya itu adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI dari periode 2021 hingga 2024. Kemudian untuk penelitian itu saya batasi hanya mengambil total aset turnover, kemudian inventory turnover, current ratio, dan quick ratio. Untuk rumusan masalahnya itu saya mengambil dua. Yang pertama itu saya ingin melihat pengaruh dari rasio aktivitas ini terhadap perubahan laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI. Yang kedua, saya ingin melihat seberapa pengaruhnya aktivitas likuiditas ini terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2021 hingga 2024. Untuk kajian teorinya saya mengambil dua teori. Yang pertama itu ada teori rasio yang berupa rasio keuangan, di mana rasio ini adalah cara untuk membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang kedua yaitu ada teori laba, di mana laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laba dapat berupa laba kotor atau laba bersih, tergantung pada apakah biaya-biaya tertentu telah dikurangi atau tidak. Kemudian saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Krishna Sudaja, penelitian tahun 2022, dengan hasil bahwa 19% variabel perubahan laba itu dapat dijelaskan dengan rasio solvabilitas, likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas. Sedangkan 81 lainnya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Penelitian kedua dilakukan oleh Widyaningrum dan Tresnawati tahun 2021 dengan hasil bahwa current ratio dan total asset turnover itu tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Dengan hal ini, maka membuat saya tertarik ingin melakukan penelitian pada judul ini. Yang terakhir mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan lokasi penelitiannya itu ada di IDX Islamic dan ojk.go.id. Untuk subjeknya itu berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia dari periode 2021 hingga 2024. Dan untuk objeknya itu ada 4. Yang pertama itu ada total asset turnover, kemudian inventory turnover, ketiga itu ada current ratio, dan keempat ada quick ratio. Untuk sampel penelitian ini adalah 25 perusahaan yang sudah dipilih dengan beberapa kriteria tertentu yang dimilikinya. Dan untuk teknik analisis datanya itu ada 3. Yang pertama uji asumsi klasik, kedua itu ada uji linear berganda, yang ketiga ada uji hipotesis. Baiklah, terima kasih saya ucapkan karena sudah mendengarkan presentasi singkat dari saya. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya berbicara. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.